Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini pemirsa, bagi penyimak yang melihat saya di sini, saya sedang berbicara mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu dari siksaan api neraka. Yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga diri, keluarga, hartamu dari siksaan api neraka. Yang menyebabkan kamu masuk neraka ialah dari segi perkataanmu yang sering menyulitkan manusia, yang sering menghinakan manusia, sedangkan di mata Allah dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penghinaanmu kepadanya, dari penghinaan kalian kepadanya, apabila kalian ada yang tidak suka dengan orang tersebut, maka kalian menghinanya, mencelanya di belakang orang tersebut. Walau demikian, insya Allah orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya tanpa Anda ketahui dia melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi, berdoa kepada Allah, mengaji misalnya, yang Anda tidak ketahui apakah dia mengaji dalam keadaan tidak bersuara, apakah dia dalam keadaan sholat tidak bersuara tanpa Anda ketahui, apakah dia juga sholat di tempat masjid lain, bukan di sekitar lingkungan kalian, umpamanya seperti itu. Apakah dia berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, mendoakan keluarganya, mendoakan dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka, dari siksaan api neraka. Jadi manusia yang baik ialah yang selalu mendoakan teman-temannya untuk berbuat baik, mendoakan saudara-saudaranya untuk berbuat baik, mendoakan orang di sekitar lingkungannya untuk berbuat baik, baik dari tetangga-tetangga terdekatnya maupun orang di luar lingkungannya, berbeda kampung misalnya, saling mengenal, dia doakan untuk selalu berbuat baik dan menjauhi sifat keburukan, menjauhi yang buruk ada pada dirinya, dan dia berusaha untuk melakukan kebaikan, berusaha untuk berbuat baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menilainya dengan baik tanpa sepengetahuan orang lain. Dia pun selalu berbuat baik, mendoakan orang agar selalu selamat dunia dan akhirat. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tersebut. Misalnya seperti itu. Dan juga apakah dia rajin beribadah di masjid, apakah karena pekerjaannya umpamanya dia penjual balon kah, penjual makanan kah, tetapi
dia selalu melakukan ibadah di masjid-masjid lain, bukan di sekitar lingkungannya, mungkin karena ada pekerjaannya, sehingga dia sholat di tempat lain. Apakah dia sedang keluar berjualan, sehingga dia dinilai oleh Allah orang yang baik karena dia juga melakukan sholat di masjid, selalu mendoakan orang lain agar selalu selamat dunia dan akhirat, dan mendoakan keluarganya, harta dan dirinya. Dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang artinya jagalah keluargamu, jagalah dirimu, keluargamu dari siksaan api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka selain menjaga diri dari siksaan kubur. Selalulah berbuat baik kepada orang, dan jangan selalu menyakiti orang, jangan menyakiti orang, selalulah berbuat baik seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, man kana khairat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Maka wajib baginya surga, yaitu selain senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selain senantiasa mengucapkan perkara la ilaha illallah, maka di antara kita juga wajib ialah melaksanakan sholat. Sholat itu umpamanya sholat 5 waktu, misalnya di waktu pagi dan petang, misalnya sholat subuh, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, sholat duhur, itu harus dikerjakan juga. Bagi kita yang mampu, yang tidak ada usur, laksanakanlah sholat tersebut jika Anda mampu untuk melakukannya. Jika kalian mampu untuk melakukannya, lakukanlah sholat tersebut, karena Allah berfirman dalam ayatnya, wa ma ahsanu qalam man da'a illallah, wa ma ahsanu qalam man da'a illallah. Tidak ada perkataan baik selain mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan baik selain mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, apa yang dipesankan dalam Al-Qur'an untuk kita itu ialah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada seluruh manusia, siapapun orangnya tanpa terkecuali. Kalian harus berbuat baik kepada mereka. Jangan memusuhi mereka. Janganlah kalian memusuhi mereka. Jangan kalian mendengki mereka. Jangan kalian mencela mereka. Tetapi berkasih sayanglah kalian, merangkul, dan jangan merugikan orang tersebut. Jadi kalian jangan merugikan orang tersebut. Kalian harus merangkulnya ke jalan yang baik, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan rangkullah dia ke dalam kebaikan. Karena kita sebagai manusia ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, bukan untuk merusak di muka bumi yang ada ini. Seumpama
Jika kalian di jalan melihat orang ada yang meninggal, orang tersebut akan dikubur di bawah tanah, dan selain dikubur maka malaikat akan mendatanginya dan menanyakannya seluruh amal perbuatannya yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, akan dipertanyakan oleh Allah. Perbuatan-perbuatannya yang ada di muka bumi ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara di dunia ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih baik ialah carilah perkara yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga perkara kepada seluruh manusia, memperbaiki akhlak kepada mereka, memperbaiki segala perbuatan, menjaga lisan, menjaga lidah, menjaga pola perkataan kepada orang tersebut. Jadi kalian jalinlah silaturahmi, karena Allah berfirman, hablum minallah, hablum minan nas. Memperbaiki diri selain kepada Allah juga kepada sesama manusia, yaitu hablum minan nasnya juga harus ada. Hablum minan nas, karena kita ditakdirkan untuk berkasih sayang, jadi hablum minan nas selalu ada. Hablum minan nas artinya menyayangi seluruh sesama manusia. Seluruh sesama manusia kita harus menyayangi mereka. Menyayangi mereka seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha benar Allah Subhanahu wa taala dari segala firman-Nya yang menuntun kita untuk berbuat baik, dan mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penuntun kita, sebagai penunjuk jalan kebenaran. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dari segala firman-Nya. Jadi pemirsa yang budiman, yang arif, dimanapun Anda berada, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran bahwa ya ayyuhallazina amanu kum walikum wa anfusakum nara. Jagalah hartamu, dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Karena harta pun bisa menjadi ular. Harta dapat menjadi ular apabila tidak dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak disedekahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak memberi sedekah kepada kaum duafa, kaum fakir, miskin, anak-anak yatim, dan panti-panti jompo. Harta dapat menjadi ular. Allah Subhanahu wa taala dapat murka karena perkara-perkara yang kalian lakukan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah penyampaian saya, sekedar penyampaian saya. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangannya datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa, selaku manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk insya Allah menyampaikan perkara-perkara dalam agama. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.